Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Seberapa maniskah aku? Ya jelas manis banget lah. Semanis hidupku yang setiap hari belajar di SMP Muhammadiyah 3 Waru. Emang kalau nggak belajar di Mugaru nggak semanis itu? Ya nggak gitu juga sih maksudku. Cuma kayaknya iya deh. Nih dengerin ya, aku di Mugaru ini itu mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari apa yang aku bayangin. Mau menghafal Al-Quran? Ya jelas bisa lah. Kemarin aja baru wisuda tahfidz. Nih guys, cita-citaku ini kan pengen jadi dokter. Tapi bukan dokter biasa, melainkan dokter penghafal Al-Quran. Keren gak sih? Bisa kalian bayangin gak sih guys, ketika ayah sama bundaku ngeliat aku, pasti bahagia banget sih. Udah anaknya manis, penghafal Al-Quran, cita-citanya tinggi lagi. Pasti bangga banget. Anak idaman aku nih. Nah, gak berhenti sampai di situ guys. Yang kedua, aku kan hobi cuap-cuap nih. Dan pas banget di Mugaru itu ada wadahnya, yaitu ekskul presenter. Gak kerasa banget gak sih guys, karyaku di presenter ini tuh udah banyak banget. Mulai dari MC, pembicara, bintang iklan, radio announcer, dan lain sebagainya. Dan seluruh karyaku itu bisa dilihat di semua sosmednya Mugaru. Bukan itu aja, karyaku juga bisa dilihat di majalah Cakram atau majalah kebanggaannya Mugaru. Ibarat kata ya guys, aku sekolah di Mugaru itu kayak ikan yang hidup di air. Pasti kebayangkan kalau ikan hidup di air itu sebetah apa? Pasti betah banget. Dengan kata lain, semua yang aku cari itu ada di Mugaru. Bahkan lebih dari apa yang aku bayangkan. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Cie, yang bintang iklan. Ya Oke, iyalah, Pak. boleh disepil ininya? Boleh disepil apa yang dipakai hari ini? Boleh. Dari sepatunya, coba dari sepatunya. Sepatu. Ya, jelasin. Ini Pak, siswa-siswi di Mugaru tuh sepatunya tuh harus bersih dan wangi Pak. Jadi sepatunya tuh nggak bau. Oke, terus gimana dengan pakaiannya? Nah ini untuk seragamnya ya Pak ya. Ini tuh nggak boleh lecek, harus rapi. Bahkan kerudungnya ini juga harus rapi ya. Ini nggak ada lipetan-lipetan sama sekali. Karena siswa-siswi dan guru-guru di Mugaru itu seragam itu rapi-rapi, wangi dan bersih. Kalau di sekolah yang lain emangnya nggak begitu? Aduh, gimana ya Pak? Nggak usah dibahas lah Pak, nanti ada yang baper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibuka surah Nuh. Surah Nuh ayat juz ke-29. Surah Nuh itu di bawah surat apa? Al-Ma'arij. Surat nomor berapa? 71. Sudah ketemu? Kita awali dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لتذرن
آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الكافرين ديارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Anak sekalian, kita sudah membaca surah apa tadi? Nuh. Nuh itu nama siapa? Nabi. Nabi Nuh itu adalah nabi yang membuat karya yang begitu luar biasa, yaitu membuat perahu di mana? Di atas gunung. Umumnya orang buat perahu itu dekat pantai, tetapi Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung karena perahunya bukan untuk mengarungi pantai, bukan untuk mengarungi lautan, tetapi untuk mengarungi banjir bah yang bisa menenggelamkan gunung. Itu Nabi Nuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah di depan saya ini ada presensi ya, daftar nilai kelas 7, 8, 9 ya. Jadi insya Allah saya kenal semua ya kalau dari daftar nilainya. Kita sampai di dalam adab mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Ya, masih taklim muta'alim. Adab di dalam menuntut ilmu. Di dalam kitab ini disampaikan i'lam, berasal dari kata alama, ilmu, alim, i'lam, ketahuilah. Orang yang berilmu berarti orang yang banyak apa? Banyak tahu. Orang yang berilmu. I'lam, ketahuilah, anna talibal ilmi, sesungguhnya
orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari ilmu, la yanalul ilmu wa la yantafi'u bihi illa bita'dhimil ilmi. Orang yang menuntut ilmu itu tidak akan mendapatkan kesuksesan, wala yantafi'u, dan juga tidak akan mendapatkan manfaat, illa bita'dhimil ilmi, kecuali jika orang itu mengagungkan ilmu itu sendiri. Jadi ilmu itu harus dimuliakan biar ilmu itu memuliakan. Kita bawa Quran, Al-Quran itu sumber ilmu. Inspirasi ilmu yang ada di sekitar kita itu ternyata sumbernya semuanya dari Al-Quran. Contoh, was-samaa'i dzatir raj wal ardi dzatis. Surat apa itu? Surat At-Tariq. Was-sama, dan demi langit, idzatir raj, raj'i ya, rajiun, rujaan, berasal dari kata roja'a, artinya kembali. Kalau ada informasi di masjid inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti diumumkan ada orang yang telah kembali. Karena manusia itu asalnya dari tanah, dikembalikan di tanah, itu yang paling masuk akal. Sehingga kalau ada orang, kemudian ada kerabatnya meninggal, tidak dikuburkan di tanah, ada yang dibakar, ada yang disandarkan di pohon, itu ada di sebuah pulau, sampai habis tulangnya, sampai habis dagingnya, tinggal tulang benulangnya, itu ada. Itu tidak masuk akal. Kenapa? Asalnya manusia dari tanah, dikembalikan di tanah. Roja'a, kembali. Ruja'an, apa ruja'an? Kembali, bukan ruja'an yang kemudian buah dikupas kasih sambel ya. Was-sama idzatir raj, dan demi langit, idzatir raj, ketika ar-raj'i datang ya. Di dalam surah At-Tariq ayat keberapa itu? Ayat keberapa? Was-sama idzatir raj. Ayo, siapa yang menemukan dulu? Ayat berapa? Ayat 11. Was-sama, dan demi langit. Lawannya langit itu bumi, bahasa Arabnya apa? Ardun. Was-sama, dan demi langit, idzatir raj, apabila apa raj? Apa artinya di situ? Dunia. Apa? Dunia. Was-sama idzatir raj. Apa? Hujan. Ternyata di kitab kalian itu diartikan hujan, padahal raj'i itu artinya kembali.
Maka disinilah kemudian ahli ilmu mempelajari, ternyata siklus hujan itu adalah siklus yang berulang, yang terus kembali, sehingga hujan itu disebut juga ar-raj'i, maknanya siklusnya selalu kembali. Maka anak-anak sekalian, kalau kalian belajar IPA, ada yang namanya hukum kekekalan energi. Apa itu bunyinya? Energi itu tidak mungkin hilang, tetapi berubah bentuk dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kalian makan, makanan itu tidak hilang. Kalian lapar itu bukan berarti makanannya hilang, tetapi makanan itu berubah bentuk, dari bentuk padat berubah ke bentuk yang lain. Apa itu bentuknya? Tenaga. Apalagi? Yang ke belakang itu, ya, BAB dan temannya. Apalagi? Keringat. Apalagi? Yang bentuk udara itu? Kentut. Tidak hilang, tetapi berubah bentuk. Sehingga kalau dulu anak-anak sekalian ada air yang begitu besar jumlahnya, sampai-sampai air itu menutupi seluruh permukaan bumi, jangankan sawah, jangankan gedung, gunung itu hilang. Sehingga ketika putranya Nabi Nuh, siapa namanya? Kan'an. Diingat-ingat, putranya Nabi Nuh namanya Kan'an. Ketika Kan'an itu anak yang pandai apa? Berenang. Kan'an. Maka kalian yang belum bisa berenang, belajar berenang. Ada 3 olahraga yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. 1, panahan. 2, berkuda. 3, berenang. Ya. Berkuda ya naik kuda, jangan berkuda naik kambing. Ya. Berkuda naik kuda. Tetapi saya belum pernah. Ya. Itu bagus ya. Yang saya pernah nyoba itu ya panahan karena ada, dan berenang. Saya dulu berenangnya itu di laut. Jadi kalau berenang di pinggir pantai. Termasuk ada teman saya, ada yang tinggalnya di daerah Ketapang penyeberangan, itu juga pernah nyoba berenang di pinggir kapal yang sedang sandar. Wah, itu asik sekali. Karena pernah suatu ketika teman-teman kaget langsung lari ke daratan karena ada ikan hiu yang menyapa. Jadi kembali ke Kan'an, anak-anak sekalian. Kan'an itu ketika disapa oleh ayahnya, "Wahai anakku, naiklah kapal ini, karena pada hari ini tidak ada yang selamat kecuali yang naik kapal ini." Karena apa? Yang naik kapalnya Nabi Nuh itu kebanyakan bukan manusia, hewan, binatang. Karena manusianya pada waktu itu menggunakan akal. Oh, gunungnya masih kelihatan. Oh, pohonnya yang tinggi-tinggi masih banyak, saya tak kesana aja daripada ikut Nabi Nuh. Maka apa yang terjadi? Air itu menutupi seluruh permukaan bumi, bahkan Ka'bah juga hilang karena tertutupi oleh air. Jadi anak-anak sekalian, Ka'bah itu bukan benda keramat ya, bukan benda sakti, tetapi Ka'bah itu juga makhluknya Allah. Jadi Ka'bah itu bukan Allah, itu rumahnya Allah. Semuanya tertutup, kemudian disembunyikan air itu
Maka kalau melihat hukum kekebalan energi, air itu masih ada. Di mana Allah menyimpan? Wallahu alam. Apakah nanti dikeluarkan ketika hari kiamat? Mungkin. Sehingga dari sini anak-anak sekalian, hari kiamat itu adalah sesuatu yang masuk akal dan akan terjadi. Dan hari kiamat itu adalah permulaan hari yang Allah membalas setiap kebaikan yang kalian kerjakan. Itu hari kiamat. Maka anak-anak sekalian, memuliakan ilmu itu adalah dengan memuliakan adab di dalam menuntut ilmu. Biar ilmu itu bermanfaat adalah dengan memuliakan ilmu. Yang pertama, kalian punya buku, itu isinya ilmu, jangan diduduki. Kalian punya meja yang di situ wasilah untuk menulis ilmu, jangan digunakan untuk duduk. Apalagi kakinya kemudian dinaikkan di atas meja. Ini adab. Agar apa? Agar ilmu kita manfaat. Yang kedua adalah mengagungkan ahli ilmu, orang yang berilmu. Kalau kalian punya teman kalian pandai, ilmunya banyak, maka muliakan. Dengan cara apa memuliakan? Menghormatinya. Tidak membuli. Mungkin fisiknya tidak biasa, mungkin dia berasal dari keluarga yang tidak kaya seperti kalian. Kenapa? Dengan memuliakan ahli ilmu itu kalian akan kecipratan keberkahan ilmunya. Iya. Tidak minta uang sama pesawat. Tidak minta uang. Jadi anak-anak sekalian, yang kedua, Rafael. Jelas tidak suara saya di sana? Suara saya jelas? Coba sebut dengan, jawab dengan isyarat tangan. 5. Rafael 5. Tangannya gimana? 5 2 1 3. Mugaru gimana? Mugaru jelas ya berarti ya, karena suaranya kan berubah ini ya. Baik, untuk memastikan kalau Rafael jelas berarti yang lain juga kedengaran. Barangkali nanti saya tanya ya. Jadi anak-anak sekalian, memuliakan ilmu itu yang pertama, memuliakan bagaimana ilmu itu kita dapatkan. Yang kedua, memuliakan ahli ilmu, baik guru-guru kalian, baik itu teman-teman kalian, itu dimuliakan. Ada sahabat yang bernama Ibnu Abbas. Ingat-ingat yang pertama tadi ada Kan'an. Yang kedua, nama yang kedua Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini yang pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ibnu Abbas ini lewat doanya Nabi orang yang sangat paham masalah Al-Quran. Pernah suatu ketika Ibnu Abbas ini ketika main ya dengan teman-temannya, karena masih kecil tapi sudah paham agama, terbuka jubahnya, ternyata betisnya sangat kecil. Akhirnya teman-teman sebelah-sebelahnya ketawa. Ya, ketawa menertawakan betisnya Ibnu Abbas yang sangat kecil, fisiknya yang tidak biasa. Ya sama mungkin ketika kalian punya teman, mungkin bentuk hidungnya yang unik,
mungkin telinganya, mungkin tangannya, mungkin postur tubuhnya yang itu tidak biasa kemudian diketawakan. Itu sama seperti yang dialami oleh Ibnu Abbas. Padahal tidak niat bully, tetapi refleks tahu karena ada angin kemudian tersingkap, kelihatan betisnya yang sangat kecil, ketawa, refleks ketawanya, bukan niat bully. Maka apa katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah betisnya Ibnu Abbas itu kalau ditimbang dengan seluruh dunia dan seisinya, itu masih berat betisnya Ibnu Abbas. Itu menggambarkan begitu berharga dan mulianya ahli ilmu. Makanya memuliakan teman, menghormati teman itu bukan karena masalah fisiknya, bukan karena masalah kekayaannya, bukan masalah karena kelebihan mungkin bentuk tubuhnya, ketampanannya, kecantikannya, tetapi karena ilmunya. Terlebih lagi itu kepada guru. Dulu para sahabat dan tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka itu sangat hormat kepada gurunya. Bahkan ketika mau belajar, sudah siap belajar, bawa peralatan belajar, ternyata gurunya tidur. Maka jalan jinjit-jinjit, jalan pelan-pelan agar tidak mengganggu gurunya. Itu adabnya. Jangan ketika ada gurunya tidur, entah mungkin pas istirahat atau kecapean, kalian lari-lari. Ketika ada gurunya duduk di bawah, kalian enak jalan lari, tidak mengucapkan permisi. Sehingga anak-anak sekalian ada 3 kata yang kita gunakan untuk membangun adab. Apa 3 kata itu? 1, terima kasih. Biasakan mengucapkan terima kasih kepada teman, kepada orang tua, kepada guru. Biasakan ucapan terima kasih ketika kalian mendapatkan sesuatu, entah bantuan, entah nasihat. Habis disuruh sujud ya, padahal sudah pusing keringetan, mengucapkan terima kasih ya, sudah diingatkan. Pertama, terima kasih. Dibiasakan. Dikasih apapun oleh teman kalian, biasakan mengucapkan terima kasih. Yang kedua, apa? Mohon maaf. Rebutan salah itu hebat. Berebut salah itu tidak akan menghinakan kalian, karena hina dan mulianya orang itu ada di tangan siapa? Allah. Pertama, terima kasih. Yang kedua, mohon maaf. Yang ketiga, permisi, nyuwun sewu. Jadi untuk mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari adalah pertama, memuliakan ilmu itu sendiri. Kalian wafa itu ada buku batasan, itu dimuliakan, dijaga yang baik. Jangan sampai baru 1 minggu covernya sudah hilang, 1 bulan sudah beli lagi karena hilang. Al-Quran, cara membawanya. Saya mau manggil salah satu nama ya. Ya. Kelas 7, 8 apa 9? 9. Baik. Yang paling keras dan lama tadi kelas 8. Saya panggil salah satu ya untuk mendemonstrasikan cara memuliakan Al-Quran. Saya panggil
Saputra Aryo Muhammad. Ada? Aryo. Al-Qur'annya dibawa. Al-Qur'annya dibawa. Al-Qur'an. Oh, Starboy teman-teman. Ya. Ya, menghadap ke temannya. Bagaimana cara membawa Al-Qur'an? Iya. Jadi Al-Qur'annya minta tolong. Oh, lagi santai Wawan. Ya, Al-Qur'an boleh dibawa. Ya. Jangan diuntang-anting ya Al-Qur'an. Apalagi pakai lempar-lemparan dengan teman. Ya. Jangan. Ya, Al-Qur'an ini meskipun ini bukan asli Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu di Lauhil Mahfud ketika diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Tetapi di sini tetap ada keberkahan. Karena apa? Dari kitab inilah kemudian kita bisa memperdengarkan Al-Qur'an. Pernah suatu ketika ada ahli ilmu katanya, karena ilmunya banyak. Tetapi ketika ahli ilmu itu mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, membawa Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an dilempar ke lantai, kemudian diinjak-injak. Menyampaikan apa? Oh, ini kan bukan Al-Qur'an aslinya. Tidak apa-apa. Maka kemudian ada salah seorang teman dari guru itu tadi datang ke rumahnya, tanya, "Wahai bapak, apakah bapak sudah menikah?" "Sudah." "Apa buktinya?" Diambilkan foto ketika pernikahannya. Maka ketika sudah diambilkan fotonya sama temannya guru tadi, ditaruh di lantai, diinjak-injak fotonya. Marah-marah guru tadi. "Loh, jangan, itu foto pernikahan saya. Ini kan hanya foto, bukan bapak," gitu ya. Maka ini Al-Qur'an, ya, dihormati, dimuliakan. Kalian akan dimuliakan oleh Allah. Sekarang saya tanya kepada Aryo. Aryo, siapakah anaknya Nabi Nuh yang pandai berenang tadi? Kanan. Kanan, luar biasa. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Aryo. Ya, silakan duduk. Baik. Sekarang saya bergerak di kelas 7 apa 9? Baik. Ya, lebih keras dan lama kelas 7. Kelas 7 saya panggil ya. Acak. Ada yang namanya Yanto, Herianto, Azizah, Nailah. Ada? Oh iya. Herianto nama ayah. Oh iya. Yaitu pahlawan kamu, ya, dimuliakan, dihormati. Baik. Panggilannya Nailah apa Azizah? Nailah. Nailah, sebutkan 3 kata ajaib yang bisa kita gunakan untuk membangun adab kita. 1, mohon maaf. 2, permisi. 3, terima kasih. Tepuk tangan untuk Naila. Ya, silakan duduk Naila. Terima kasih. Berarti tinggal kelas 9 habis ini. Jadi itu anak-anak sekalian, adab di dalam menuntut ilmu, biar ilmu itu memberikan kemuliaan dan manfaat kepada kita. Yang pertama tadi, muliakan ilmunya. Di kelas kalian itu ada meja, meja kalian, meja guru, maka itu fungsikan sebagaimana mestinya. Kelas itu adalah kelas untuk menuntut ilmu, fungsikan sebagaimana mestinya, biar kelas kalian itu penuh dengan keberkahan. Yang kedua, memuliakan orang-orang yang berilmu. Hormati, doakan, doa itu nanti akan kembali kepada kalian. Dan yang ketiga, anak-anak sekalian, hormatilah keagungan guru kalian.
Dengan apa? Yang pertama, dengan cara mendoakan. Yang kedua, jangan sampai kalian mencemooh, menjelek-jelekan guru kalian, baik di depan maupun di belakang. Ilmunya tidak akan barokah. Dan tadi ada sahabat Nabi yang ternyata betisnya itu lebih berat, lebih berharga daripada dunia seisinya. Padahal betisnya kecil. Itu menggambarkan betapa mulianya ahli ilmu. Padahal orang-orang di dunia itu sekarang mereka mengejar-ngejar dunia. Ada yang sebelum subuh sudah berangkat kerja, ada yang habis subuh berangkat ketika mungkin anak-anaknya masih tidur, ada yang pagi sudah berangkat, ada yang shift malam mulai jam 10 malam sampai dengan subuh. Untuk aktivitas apa? Aktivitas dunia. Apakah itu tidak baik? Baik, ketika tujuannya baik, untuk menghidupi keluarga, untuk beribadah, untuk menyekolahkan anak, baik semuanya. Jadi jangan dikira dunia itu tidak baik. Tetapi kebaikan dunia itu ternyata masih berat betisnya Ibnu Abbas yang sangat kecil, karena Ibnu Abbas itu adalah seorang ahli ilmu. Maka anak-anak sekalian, bersyukurlah kalian di masa-masa sekarang adalah masa-masa kalian menuntut ilmu. Belum berkewajiban bekerja, belum berkewajiban untuk memberikan uang kepada orang tua, ke anak, karena belum punya anak. Belum punya anak semua toh? Iya. Maka manfaatkan kesempatan kalian sekolah ini untuk belajar ilmu sebanyak-banyaknya, dan carilah ilmu yang barokah dengan cara yang pertama memuliakan apa? Memuliakan apa? Ilmu dan alat-alat yang digunakan untuk menuntut ilmu. Yang kedua, memuliakan ahli ilmu, baik teman-teman kalian maupun guru-guru kalian. Dan yang ketiga, memuliakan keagungan guru kalian. Guru kalian banyak. Ada yang TK punya guru, SD punya guru, SMP punya guru, dan mungkin guru-guru yang tidak formal, punya tetangga yang sering menasihati, punya orang tua yang selalu mengajarkan kebaikan. Itu guru-guru kalian. Maka didoakan agar ilmu kita itu ilmu yang bermanfaat. Baik, kurang 3 menit saya panggil satu nama kelas 9. Ya, saya scroll bebas, ya kira-kira nanti berhenti di siapa ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Ada nama Pradita. Pradita, ada yang namanya ada Praditanya? Pradita. Ada tambahannya Maha Putra. Ada yang tambahannya Gilang. Gilang, Mahaputra, Pradita. Oh, Gilang, yes. Silakan Gilang. Gilang, topinya dipakai. Ya. Siapakah nama sahabat yang betisnya meskipun kecil itu
kemuliaannya melebihi dunia dan seisinya. Siapa nama sahabat itu? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Ya, tepuk tangan untuk Gilang. Iya, silakan kembali. Perlu dipanggil lagi enggak? Satu? Iya. Baik, saya scroll lagi. Nah, ada nama orang yang sangat bijaksana. Apa bahasa Arabnya? Hakim. Ada nama sahabat yang merupakan temannya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Ali, Uqail. Ya, Hakim Uqail. Siapa? Hakim Uqail, Rafi, Baihaqi, Rafi Uqail, Hakim. Oh, ini namanya bagus semua. Silakan di sini. Silakan Baihaqi ngadap temannya. Bagaimana cara memegang Al-Quran yang benar? Iya. Sebutkan 3 kata ajaib untuk membangun akhlak. Mohon maaf. Permisi. Terima kasih, permisi, mohon maaf. Dari 3 kata itu, apa ada salah satunya yang kamu katakan mulai pagi tadi sampai sekarang? Permisi, terima kasih, mohon maaf. Ada nggak yang sudah disampaikan, dikatakan? Mulai tadi bangun tidur sampai dengan sekarang. Ada? Apa itu? Apa ya? Apa permisi, apa mohon maaf, terima kasih? Salah satu? Ada? Kata. Ada, apa itu? Tat. Terima kasih. Terima kasih ke siapa? Ke ibu. Kenapa kok terima kasih? Karena sudah bangunin. Betul, sudah, terima kasih ya. Iya, terima kasih. Ya, silakan tidur. Silakan tidur. Silakan kembali. Ya, karena membangunkan dari tidurnya tadi. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah. Semoga ilmu manfaat yang kita pelajari pagi hari ini. Muliakan ahli ilmu, muliakan ilmu kalian, ya pasti nanti kalian akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.